Kasus pagar laut di Tangerang ini kalau mau dimanfaatkan betul ya, ini bisa menjadi pintu masuk berbagai evaluasi terhadap berbagai kebijakan di era Jokowi yang sekarang ini menjadi beban berat dan menjadi warisan yang buruk yang ditinggalkan untuk pemerintahan Prabowo. Justru ada kasus Belly, kasus Belly artinya kasus yang akhirnya jadi perbincangan publik itu, kasus yang dikontroversikan di Pantai Dekabu. Maka netizen, LSM, kalangan akademisi mulai berupaya untuk mempelajari pola yang sama di tempat-tempat yang lain. Jadi Nusron harus mendahului pola ini supaya terlihat bahwa Nusron proaktif untuk memperhatikan bahwa publik tidak mungkin berhenti mempersoalkan ketidakadilan agraria, ketidakadilan konflik pertanahan kan. Jadi sebetulnya ada pola yang bisa dibaca lalu dipakai oleh kementerian untuk menilai bahwa selama era Pak Jokowi itu begitu banyak kasus yang polanya sama, yaitu kerjasama manipulatif antara aparat hukum dan kekuasaan dan pengembang kan itu, atau korporasi. Jadi pola ini yang memang datanya pasti ada di LBH, ada di Walhi, ada di pusat-pusat studi. Tetapi kalau yang bicara itu adalah menteri setaraf Nusron, atau bahkan senekat Nusron, maka kasus-kasus ini perlahanan akan mengumpul minimal untuk dijadikan alasan mempersoalkan rejim sebelumnya. Ini sebetulnya menyumbang pada upaya untuk membongkar kembali skandal-skandal hukum di era Pak Jokowi itu. Jadi parlemen juga akan dapat energi dari data-data yang sedang dikumpulkan atau harus diucapkan oleh Nusron, dan energi yang ada yang makin kuat di masyarakat sipil untuk mempersoalkan legasi dari Jokowi, yaitu hutang, yaitu kerusakan lingkungan, yaitu kecurigaan antar etnis. Kan semua itu mesti dikembalikan dalam upaya kita membersihkan semua hal yang tadinya tertutup karena pada waktu selama 10 tahun ini Jokowi mengendalikan semua peralatan opini publik kan. Nah, ini ada kesempatan. Jadi Pak Nusron ini salam dari masyarakat sipil, menginginkan Anda itu bukannya ditumbal tapi jadi seseorang yang melepaskan anak panah itu, supaya sasaran dari kabinet Pak Prabowo ini terlihat sebagai sasaran etis. Jadi sasaran etis itu artinya bongkar dulu semua hal di belakang yang tidak etis, yaitu di era pemerintahan Pak Jokowi. Dan itu yang memungkinkan kita punya harapan, punya politics of hope, punya nilai baru untuk mempertaruhkan kehidupan kita di era kepemimpinan Presiden Prabowo. Posisi sebagai Menteri ATR ini sesungguhnya sangat